Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan sama kesang di sini ya. Alhamdulillah hadir di depan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita, silakan like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, teman-teman, kali ini saya akan men-spill dan menampilkan bagaimana cara bongkar pasang pompa air Shimizu ya. Bukan Shimizu, bukan ya, Shimizu, jangan salah sebut ya, nanti beda pula, nggak ada hurufnya T ya, Shimizu pakai Z lagi, bukan Shimizu, salah ya. Ini satu ilmu saya sampaikan ya. Oke, ini apa kok suruh gulung ini dari bengkel teman ya. Saya dapat pompa air dari bengkel, suruh gulung, tak periksa ada apa sih, ini baru datang saya ya ngambil dari bengkel lain. Oh, ampernya tinggi, suaranya pelan. Oh, bertahap matanya. Dan berdengung suaranya. Ampernya itu 2,5. Nggak mungkin ya, ini harusnya 0,5 atau 0,4 ya. Ini 2,5 tadi. Ampernya ada di belakang kamera itu ya. Oke ya, akan kita buka dulu, nanti sekalian membetulkan di depannya ya. Kita langsung buka dari belakang saja. Kalau Shimizu ini dari belakang ya. Ini pakai otomatis ya. Kita buka dulu dari kipas pendinginnya. Kita buka dari kipas pendinginnya ini yang kita buka dulu. Karena kita mau ngambil dinamonya, ini tidak harus dari depan, nggak apa-apa. Gitu ya, kipasnya sudah dibuka. Di sini kita buka, kalau misalnya pakai obeng ya, ini mungkin dari bengkel sudah dibuka ya. Jadi gampang ya, ini harusnya pakai kunci 8 ya. Karena sampai macet, tapi ini mudah. Ini pompa air yang sudah lama dianggurukan, ditaruh di kandang gajah mungkin ya, atau kandang sapi, itu bekasnya tuh lama nggak dipakai gitu. Mungkin gara-gara ya muternya lemot tadi. Kita akan periksa apakah kapasitornya juga kena atau dinamonya saja gitu ya. Ini dari belakang buka, sudah. Tapi ini kerelnya nggak perlu dikeluarkan ya teman-teman para pemula, karena sudah lubang bolak-balik. Ini kita ketok di sini aja ke belakang. Dua sudah dari sini. Nah, ini sudah keluar ya. Terus bukanya ini ketok lagi dari bawah ininya, kakinya ini. Nah, ini sudah keluar. Ini kabelnya ini masih nyelip ya, kita potong aja, nanti akhirnya pun juga dipotong. Kita potong sekarang saja kabel yang otomatis ini ya, nanti sambung lagi. Nah, ini sudah keluar dinamonya. Jadi kalau gulung Shimizu ini tidak perlu dikeluarkan carnya ya, biarlah begini saja, karena sini sudah lubang, sini juga sudah lubang ya. Beda dengan Panasonic atau Sanyo itu belum lubang bolak-balik, jadi carnya harus dikeluarkan gitu ya maksudnya ya. Sekarang kita keluarkan dulu kapasitornya. Kita sambil cek kapasitornya ya, ini bautnya kita kumpulkan dari satu tempat supaya tidak berserakan. Kita blok otomatis, nanti sambung lagi dalam perakitan ya. Ini di Shimizu ya, ini Shimizu yang tipe berapa nggak tahu saya, ini apa udah nggak ada. Oh, ini masih ada 126 Hero ini 138E ya, PS 138E ya. Itu berapa Pak? Dalam ruang komen gitu. Yes, kono lah. Ya, kita copot dulu otomatisnya, baut-bautnya ini. Kita akan gulung ini standar aja ya, biar cepat ya. Ini tidak ada pesanan suruh gini-gini, enggak. Oke, ini kapasitornya udah gantian. Ini bagus ya, EC mereknya, Nasional 8 mikro, putih mencilak. Kita potong saja atau kita lepas saja, udah pas. Oke ya, ini kabelnya kita potong-potong. Ini kabel arge, kita juga potong aja. Nah, udah. Sekarang ini akan kita pahat ya. Sebenarnya kalau ini silang nyampu, ini kita lepas kawatnya ya, biar selipannya itu utuh ya.
Stipa itu masih utuh. Ini kan konsep bakarnya itu nggak total ya, cuma kawat mateng aja. Ini ya salah satu kelemahan sini teman-teman, bukan menjelek-jelekan. Ini salah satu kelemahan yang hitungannya itu kurang sebenarnya itu. Karena walaupun dipakai standar hanya hitungan misalnya 1 jam itu udah panas sekali ya. Ini makanya kita tambahin hitungannya, ini berapa hitungannya nanti, dan ini mal 33 ya. Mal 33 nih runningnya otomatis 3 mal. Nanti kita jadikan 4 mal, jadi otomatis nambah hitungannya ya. Oke, ini silaknya kuat sekali. Sebenarnya kalau bisa dipotong dengan gunting, ini butuh ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita ajar pakai pahat aja ya. Ini pahatnya tumpul, kita tajamkan dulu ya. Ini kita ambil, kita asah dulu. Sampai dari tajam ya. Hati-hati ya teman-teman ya, pemula dalam memainkan pahat. Tak buka ya? Tak ambil lagi. Apa sini? Ayo. Saya udah tajam, ini kita akan pas. Baru pakai pahat aja. Ya, ini kita pahat sini aja ya, karena ini harus mepet ya, mepet ke sigarnya. Pakai pahat-pahat kayu itu ya, pahat-pahatnya orang lukang itu. Kalau biasanya kita tampilkan kan langsung udah bersih gitu ya. Ini pemula juga biar tahu bagaimana cara buka awalnya itu. Ini cuma begini ya, di pahat. Ya teman-teman, ini ada tamu, datang bawa apa ini, bentar ya, kita matikan dulu ya biar gak terlalu panjang. Nih, oh paketnya sebelah, paket sekarang COD pakai mobil ya teman-teman. Banyak sekarang di tempat saya itu paling pakai mobil Sigra, Pansai. Wes. Nah, ya ini dipahat keliling ya, sampai keliling sampai patah semua. Dan ini saya menyampaikan pakai pahat yang biasa aja ya. Jadi kesannya buat para pemula itu belajar itu nggak perlu modal yang besar-besar gitu ya. Kalau kita lihat di channel yang lain itu kadang-kadang pakai gerinda yang masuk ke dalam itu langsung motong sendiri ke dalam gitu. Waduh, alatnya bukan gerinda biasa itu ya, gerinda tuh motongnya nyamping. Nah, bayangkan. Udah ya, nggak usah tergiur itu dulu. Saya aja udah puluhan tahun tuh nggak tergiur gitu. Yang manual-manual aja masih bisa praktekan ya, yang penting hasil gulungnya. Yang penting disampaikan keilmuannya ya, bukan hanya sekedar uji kebolehan gitu nanti ya, itu hanya ya, menampilkan keprofesionalitasannya gitu ya. Kalau kita memang niatnya tuh ngajari dari pemula supaya bisa belajar bekerja dengan alat yang seadanya. Ini udah lepas ya tuh kan, ini harta karung ya, namanya harta karung tembaga ini. Terus kita ambil dari sebelah dibalik begini, kita cungkil ya, kalau masih nggak terlalu berat kita cungkil saja.
Nah, ini berat sekali. Kalau masih berat begini biasanya ditusuk pakai alat ini, kita cari dulu. Ya, kita udah menemukan paku yang sudah dibujel pucuknya. Kita sodok dulu per bagian. Nanti kalau dia udah turun banyak, kita nanti cungkil bisa ya. Kalau masih berat nanti kalau cungkil paksa yang rusak bibirnya ini ya, bibir kelontongnya ini. Ini kita turunkan dulu, ini udah turun semua, ini udah keluar ya, ini baru ditongkel bisa. Kalau sini sih bisa utuh ya, kalau mengeluarkan begini, ini bisa untuk apa namanya, gosok punggung kalau kita mandi ya, ini gosok-gosokkan ke badan kita tuh bersih ya. Angel. Ini beratnya berapa on Pak? Oke, tak timbang ya. Penanya terbanyak dalam beranda komen tuh. Habisnya berapa kilo Pak, berapa on, lihat ya. Nah, cuman 4 on aja kurang, 4 on kurangnya aslinya ya. Tapi kalau kita gulung sampai 4 on ya lebih dikit ya. Oke, kita masukkan dalam harta karung dulu ya teman-teman. Saya hobi banget saya ngumpulin begini teman-teman, hobi banget bener. Kalau 1 tahun bisa lah dapatlah kalau 20 juta lebih ya, lebih. Kalau mau ngumpulkan 1 tahun bisa belikan apa ya, gerobak jelek-jelekan itu bisa ya, misalnya center gitu. Oke ya, ini sudah kita bersihkan dan kita, nah ini udah nggak bisa pakai lagi ya karena potong pangkal ya. Ya kita bersihkan dan kita pindah ke meja gulung langsung ya. Oke teman-teman, sudah dibersihkan, kita akan pindah ke meja gulung ya. Kita tunjukkan kalau gulung itu nggak di sini saya ya. Di meja ini depan ini untuk servis, kalau konsumen datang langsung dari jalan ya menuju ke meja di servis. Kalau gulung kita pindah ke kamar apa, meja ya, di meja khusus. Kita akan bergerak menggulung ya. Ini pun lampunya harus dimainkan lagi ya, dirubah posisinya. Itu makanya kita tuh kalau mau ambil gambar itu terusan ya agak ribet ya teman-teman ya. Ini harus ngatur dulu lampunya. Kadang-kadang konsumen itu apa, netizen ya harus maklum. Kadang-kadang saya matikan, ini saya tunjukkan betapa ribet gitu loh ya. Nah semudah tinggal ngomong Pak bikinkan tutor hilang tuh. Ini nah menyusun dulu perlampuan, dipindahin gitu ya. Nah begini baru ngomong lagi. Ini kita sikat dulu ya biar agak panjang tapi komplit ya penjelasan kita, biarkan sekali-kali tahu dari awal prosesnya pembuatan video kita ya. Dan juga nah ini persiapan gulungnya itu gimana. Ini sikat giginya hijau ya, sikat dulu biar agak rapi ya. Kita megang tuh enak, nggak terlalu banyak kotoran sapi ya dari situ itu ya. Nah ini apa maksudnya tuh, kalau kita gulung nanti megang-megang besinya tuh enak dari dalam tuh ya. Jadi nggak sekedar main gulung, rapi dan itu adalah menentukan nilai ya. Kalau kita sekolah, kita belajar berhitung itu menulis juga penting, tapi kerapian tulisan ya, kerapian dalam menyusun buku itu juga dinilai ternyata sama guru ya. Guru yang ini berapa nilainya gitu kan. Ini bedong ini terus dilap ya, ini lap pennya namanya, dilap gini. Terus setelah dilap, gerakan selanjutnya itu kita ambil sesuatu, yaitu kita pewarnanya nggak main-main teman-teman. Hari-hari kita pakai ini, kita punya itu banyak ya. Ini untuk kalau jualan, bodinya kita cek dulu pakai yang hijau. Titanium teman-teman yang bagus punya, lihat saya. Ya untuk dagangan di atas itu ada 2, tinggal ada 3, 1 belum selesai. Ini kita cat ya. Oke, selamat bertemu dengan saya yang banyak ngomong ya. Bodo amat. Ini kita warnain dulu dari dalam-dalamnya aja. Nanti kalau luarnya diwarnai orang pangling ya, bingung. Ini dituker ya punya saya loh.
kemarin jelek kok sekarang bagus kan, nggak mau ah kan. Nah ini kan begitu bersih ya, cantik gitu. Kalinya begitu udah dilap sikat tadi, disikat. Suatu saat datang lagi ke kita, ini pasti ada catatan, oh iya ini dulu dari sini. Nah begitu cantik, bersih kan, manja gitu. Kita bersihkan dan kita akan selimi dulu ya dengan menggunakan Mika film 0,20. Seperti biasa kita akan bongkar satu buah Mika film ini ya. Mika filmnya ini kita akan ukur satu untuk mengukur ukuran. Kalau membuat kita ukur dulu dengan sebarang ya, panjangnya itu kalau sana ya sisa 8 mili gitu ya, sisa 8 mili, sini juga sisa 8 mili, terus diambil terus dipotong. Nah kira-kira tadi itu ya, sekarang tes lagi karena nekuknya nanti ya 2 mili ya. Nah, tes lagi udah aman ya, karena udah yakin situ, kita garis di sini. Ini Mika film ya, kita mainkan 0,20 mili ya teman-teman ya, kalau pakai ya para pemula yang baru belajar. Ini kita garis sedikit tuh hitam atau ada ya, ada warnanya ya. Ini juga kita toreh dulu, kita garis dikit aja sepanjang tadi, terus kita gesek-gesek dia berwarna dia, terus ambil mistar yang panjang baru kita potong ya dengan menggunakan cutter satunya yang agak panjang ini. Nah titik yang digaris tadi ketemu titik yang digaris ini, dipotong memanjang pelan-pelan aja. Kalau terlalu buru-buru nanti hati-hati kena tangan kiri. Ulangi kalau belum putus ya, nggak usah ditekan sekali, mengerikan. Kalau naik ke mistar nanti makan tangan kita gitu ya. Keamanan itu perlu dijaga ya, dengan perbuatan dan dengan amalan. Nah ini putus dari sana ya, terputus ya. Kita jatuhkan aja dulu dan kita akan bikin, kita akan toreh dulu satu garis pinggir begini, memanjang, seret, aduh malah pergi menengah ya. Lanjutkan, ini juga sebelahnya kita toreh pinggir sekitar 2 mili saja, karena tadi kan sisanya 8 mili ya. Itu berarti 4 mili sebelah, 4 mili sebelah itu kok 2. Nah gono lah. Lanjutkan ya. Terus kita ambil salah satu selipan tadi untuk contoh lebarnya ya. Kita ambil salah satu tadi untuk contoh lebarnya. Karena kita akan toreh lagi mulai dari pinggir sini kita bikin 24 ya. Ini ya contohnya, kita akan bikin 24 selipan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ya. 1, 2, 3, 4 lah ya. Tinggal ditempelkan tangan, tarik set, akhirnya garisnya keluar semua ya, tinggal dipotong gitu. Daripada pakai pulpen berwarna, enggak, kita manual tapi handal ya. Kita potong ya pakai gunting panjang, langsung potong, nggak usah pakai cutter lagi, potong satu-satu kelamaan. Bagian aja tinggal ngikuti garis tadi, selesem ya, gitu.
potong semua 24 ini, gamblang ya, semua sampai selesai gitu. Gak usah pakai alat yang mahal, motong aja harus beli pemotong kertas itu, fotokopi itu mahal, belajar belum bisa ya, belum karuan bisa, tapi modal udah banyak keluar. Begini aja murah, gunting ini 8.000 ya, langsung pasang ya. Cara masang tinggal ditekuk ya, garisnya tadi di luar, terus dibikin kembung dalam, masukkan satu persatu. Nah, cantik ya. Tadi semua dimasukkan satu persatu, jangan nekuk tengah ya, jangan patah tengah. Kalau letter V buruk jadinya, nanti nggak bisa dimasukin kawat, harus kembung di dalam. Letter U ya, kembung dalam ini contohnya begini ya, kembung dalam itu sesuai bentuk lubangnya ya, lingkarnya ini sesuai bentuk lubangnya kan kembung dalam, ini harus kembung dalam ya, jangan patah letter V pokoknya, nanti nggak usah dimasukin. Oke ya, kita selesaikan ya. Oke ya, sudah selesai dimasukkan tanpa kendala apapun, sudah, ini langsung tinggal dibikinkan tutupnya saja ya, langsung tutup poin. Tadi yang sisanya ini pakai lagi, buang garis pinggirnya ini aja ya, yang bekas garis pinggir ini bolak-balik dibuang, kan nggak pakai tekuan ya, kalau tutup nggak pakai tekuan, jadi sisanya ini dibuang garis pinggirnya, tinggal dibagi-bagi ya, paling-paling 8 mili ya, senti kurang dikit lah. Nah, ini aja motongnya itu main perkiraan cuaca gitu aja, nggak usah ukur pakai meteran di garis, kurang akuris ya. Maksudnya walaupun belajar ya main kira-kira gitu ya. Nah, itulah cukup, nanti bikin lagi. Oke, sekarang kita akan mainkan dengan malnya. Ini malnya tuh umum ya. Ini saya sudah ada garisan mal Panasonic ya. Sudah ada 4, ini mau saya pakai mal 4 ya. Ini Panasonic yang 125 itu lebih tipis, karena tadi habis guru Panasonic. Ini lebih tipis, jadi di sini letaknya. Nah, tinggal di sini aja udah pasti pas ini ya. Ini pipa ya, ini kalau teman-teman pemula yang baru belum tahu ya, ini dari kayu saja, ini bikin sendiri ya. Ini dari kayu yang dirapit kan ya, diganjel sini sekitar ya 1 cm, ini ganjel ya juga, terus dipaku, dimatikan gitu. Ini pipa 3/4 dimatikan ya, dikasih baut kencengin. Ini 3/4 juga yang bisa dimaju mundurkan, dikasih baut kepingan ya, kalau nggak ada kuping baut ya, kupingnya sampean bisa dipasang di sini. Nah, ini bisa mainkan. Terus mal pertama taruh di sini, sok sambung 3/4 ya, bagus yang rusika ya, licin ya. Nah, ini mal pertama taruh sini. Nah, ini jaraknya step berikutnya ini adalah 2 cm, 2 mili, 2 cm, 2 mili, 2 cm, 2 mili. Dan mal pertama jaraknya berapa? Oke, tak kasih tahu ya, nanti kalau sampai bikin ditandai sendiri ya. Jarak pertama ini dari jarak pangkal sini hitungnya ya. Berapa senti ketemunya kah? Nah, berarti 7,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 cm jarak step pertama itu ya. Tapi jangan setengah inci yang dibikin, nanti beda pula ini ya jadinya. Ini harus yang sekian itu, dan terima kasih ini harus 3/4. Nanti kalau nggak 3/4 nggak bisa, cuman ukurannya nggak 7,5 ya. Kita ambil kawat 40 ya. Kawat 40 kita masih ada, alhamdulillah. Ini kalau 5 kilo juga masih ada ya. Ini kita beli kemarin itu penuh ya. Ini penuh, ini kemarin 11 kilo ini. Ini baru sekitar belum seminggu ya, aja semingguan lah. Ini tinggal separuh ya. Habis pakai ini dimakani rayap kali ya. Enggak ya, maksudnya dipakai konsumen yang gulung hari-hari ini sampai kita maningnya. Kita ambil pulpen yang sudah berpengalaman, masukkan dalam pulpen, langsung saja diajar ya. Ini sore gulung, ini besok pagi mau diambil. Kadang-kadang mentok sini kita harus ambil sini. Oke, masukkan. Kadang-kadang kita beli 1 pak pulpen itu hanya untuk begini teman-teman. Nani orang ngapusi. Pulpennya itu banyak kita keluarkan ya, misal begini-begini itu.
begitu banyak yang nganggur ya. Ini saya lepas, akhirnya banyak yang bilang juga, karena pancen enak banget ya pakai yang ini tuh, nggak harus apa ya, nggak sakit di tangan, tapi dipegang bisa lurus ya. Kita gulung 115 ya. Nah, 115 kita keluarkan tuh dari atas dan dari bawah begini set. Nah, kalau udah keluar begini nggak usah diuntel-untel langsung masukkan ya. Dari kiri keluar kanan, jangan dari sini, karena lubangnya kabel di sini ya. Ini lubang kabelnya di sini. Dan kita masukkan dari sini ya, yang ada lubang kabelnya dia. Dari sini satu melompati 4 ya. Udah bebas ya, lubangnya mana aja bebas. Yang penting tuh melompati 4 lubang. Langsung tutup ya. Ini saya bikin cara yang nggak penuh ya. Apa pemula praktek tuh dijamin jadi ya, karena apa, ini nggak ada sulitnya. 1 2 3 4 melompati 4 lubang ini harus dihitung ya. Kadang-kadang mentang-mentang kembalinya segitu langsung pasang melompati 3, bongkar lagi gitu. Oke, ini waktunya di zoom ya. Nah begitulah kira-kira. Udah, kita main cepat ya, karena ini pelajaran yang sudah sering kita sampaikan. Nah, begini ya, malnya itu mengelilingi lubang dalamnya itu ya. Lubang dalam itu nampak semua, 1 2 3 4. Oke, kita turunkan ke satu mal berikutnya, satu strip berikutnya. Mal itu adalah ya untuk cetakan berapa lebarnya itu ya, yang harus digulung itu kita paskan sesuai dengan garis ini ya. Kita gulung lagi 115 maju ya. Kita kasih sisa ini sepanjang ini ke sini ya. Oh ya teman-teman, ini yang ujung belakang ini tekuk ya, dipegang pakai tangan gini ya, agak ditekan, jadi nanti agak lurus terus hasilnya, sini itu lurus terus ya. Ini agak dipegang begini, ya. Dipegang pakai tangan, pegang begini ya, jadi agak seret gitu. Ini udah 115 lagi, kita lepas, thread ya, kita masukkan ya, adepnya kan sana tadi ya, ini tinggal ditukuk satu lagi, ini masih sana terus ya, ini udah dari kiri keluar kanan. Kita masukkan ekstra jos ya, ekstra teliti dan tepat, itu begitu ya. Ini longgar sekali, lubangnya agak besar kok ya. Ini kan aturan 3 lubang ya, tadi kan 3 mal, bawaannya tuh 3 mal sini. Hitungannya 110 itu kali 3 ya, kurang, panas banget. Ini tak kasih 115 tapi kali 4 ya, bayangkan. Berarti tambahnya 100-an ya, lebih ya. Itu nanti jamin tenaga nggak begitu berkurang, tapi ketahanan panasnya itu ya tahan sekali ya, karena kawatnya lebih panjang. Itulah rahasia yang gulung bersama Mas Gesang, itu tetap awet dan awet muda. Maksudnya nggak gampang panas itu ya. Orang lebih suka gulungkan, karena di tempat saya akhirnya begitu. Saya tuh udah buat bengkel ya puluhan tahun di sini, orang suka gulungkan. Sekarang sudah beredar rumor lebih baik digulungkan daripada beli lagi. Itu sudah beredar rumor itu di tempat saya ya. Dulu enggak, waktu belum ada tukang gulung yang bisa, yang belum yang merti, mungkin depan sampai juga gitu ya. Alah, gulung yang kebakar gulung yang kebakar lagi. Nah, ini karena gulung itu nggak pakai teori atau keilmuan yang matang begini. Sistem yang saya terapkan ini lebih lama gitu, akhirnya kita keluar kemana-mana gitu. Gulungan aja lebih awet sekarang, itu sudah menjadi rumor yang asik ya. Oke ya, kita jauhkan biar saja. Kita lanjutkan ke mal berikutnya, hitungannya boleh tambah 115 atau 120 ya, 115 saja ya, karena ini malnya kecil. Ini yang kedua tak bikin 120 jamin nanti hidup berjam-jam, tengah hari sampai 1 hari itu anget aja, nggak panas, nggak gampang kebakar ya.
Nah, ini masih 115. Tak kasih 5 nggak apa-apa. Giro lupat mau 120 ya. Nah, kalau lah dinamo saya ini gagal ya, nggak akan saya sebar luaskan. Atau nggak mungkin bengkel saya ini laku terus kemana-mana ya. Saya buka di pinggir jalan di sini tepatnya tahun 2015 ya. Sebelumnya saya buka di kampung. Sebelumnya saya ikut di bengkel orang. Mulai 2015 tetap saya di sini sampai sekarang udah ya 10 tahun ini berarti ya. Itu teman-teman. Karena apa? Ya semakin banyak orang yang membutuhkan saya, akhirnya ya saya pengen buka sendiri aja gitu ya. Karena ya itu tadi keilmuannya gitu, kita bikinnya lebih baik. Kerja kita bikinnya lebih baik, akhirnya orang tuh seneng. Gulung ke kono lho, ini Mas Gesang. Awet gunaku. Nah, itu sudah menjadi berumor itu. Sudah menjadi bukan sombong ya, ini memotivasi apa jenenge? Motivasi Anda semua ya. Nah, menyemangati gitu loh maksudnya saya ini nomor. Jus supaya air gula ya. Air sembola, air tebu, air jus, air tebaan, sebenernya tak kayak. Oke. Alhamdulillah. Keren. Oke, lanjutkan mal yang keempat ya. Mal yang keempat itu hitungannya tak kasih 120 lagi. Ya, ingat ya. Kalau ngasih sisa ini panjangnya ini adalah sejauh ini ke sini ya. Nanti satu pas enggak kenceng enggak sisa ya. Udah, sampai baru ngitung lah. Kalau baru ngitung ya kurang lebih 120 ya. Kalau kurang ya minta maaf ya. Nah, ini kita masukkan tuh ada putar-putar toh. Yang penting dari kiri keluar kanan ya. Jadi empat-empatnya ini dari kiri keluar kanan. Sampai yang udah hari-hari melihat sampai hafal ya. Yang hafal itu yang dijamin bisa. Yang belum hafal ini yang belum bisa-bisa gitu. Sampai yang komen tuh tiap hari belum pompa air apa nggak ada Pamsimas. Ada. Pamsimas sudah banyak tempat saya. Itu aja masih banyak orang gulungan pompa air ya. Apalagi dulu kalau waktu Pamsimas itu belum masuk ke mana-mana, belum banyak ya, masih mengandalkan PDAM. Kalau PDAM itu hanya di jalan-jalan poros saja ya, belum masuk jalur-jalur. Sekarang jalur-jalur tempat saya itu sudah banyak pakai Pamsimas ya, perusahaan air minum milik masyarakat yang swadaya bantuan pemerintah ya, tadi dikelola swadaya masyarakat gitu. Itu akhirnya bengkel pompa air ini ya agak berkurang sekarang tempat saya ya. Dulu itu kalau gulung itu sehari 6 kalau musim hujan ya, 6, 7, 5 gitu biasa. Gulung itu malam gulung, nanti siang pasang. Sekarang udah berkurang, paling sehari satu gitu udah. Paling-paling begitu ya, paling-paling 1 atau 2 gitu udah. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan udah ganti mesin Pamsimas itu. Tapi nggak berkecil hati, saya biarkan akhirnya mesin Pamsimas Agen itu yang rusak. Datang ke tempat kita, gulung malah lebih gede ya sini. Kata orang ada yang misal. Itulah karena Pamsimas sudah pasang kemana-mana, akhirnya kerjaan kita kurang. Ada yang mengeluh begitu main datang tempat saya tuh. Gulungan kita kurang. Kalau saya nggak apa-apa, rezeki mah dari Allah bukan dari pompa air ya. Akhirnya Pamsimasnya yang datang tempat saya, kita gulung sekalian yang mesin terendam itu ya, Sabar Sibel itu. Oke, ini sudah 4 ya, sudah 4 sudah cukup. Lanjut lagi, tadi kan ngoceh ya, biarin aja ngoceh sama cuek. Sekarang malnya kita turunkan mulai dari pertama lagi ya. Nah, ini sekarang dari kanan keluar kiri ya. Cara gulungnya untuk mempermudah dan mudah sekali. Ini saya gulungnya mundur teman-teman. Nanti lengkungannya itu menyesuaikan, tinggal dimasukkan ya, mundur sekarang. Ya 115 ya, mundur. Kenapa mundur? Lengkungnya ini penting ya. Lengkungnya ini kan masih utuh ya, kawan belum diapa-apakan. Ini melengkungnya begini.
Nah, gimana cara lengkapnya? Seperti lengkungan perahu begini, ini penting ya, jadi di bawah ya. Kalau dengan demikian nanti kita akan mempermudah masuknya itu bisa sambil kebutan ya, nggak usah di apa itu dikepel-kepel, dirubah-rubah posisinya, kalau itu nggak usah. Lengkungan itu yang seperti perahu melengkung itu, yang lengkungnya masuk duluan, itu nanti akan mempermudahkan masuknya yang lain-lain itu udah masuk lagi tuh. Ya tanpa basa-basi, langsung masuk tanpa bambu, tanpa 1, 2, 3, 4 ya, tetap hitung ya, biar nggak salah lompat. Kalau lompat nanti jatuh sungai. Nah, tutup lagi ya. Nah, langsung tekuk aja dulu, tinggal dirapikan pakai ini. Ketok pinggir, ketok ke pinggir. Ini juga ketok ke pinggir, ketok ke pinggir. Nah, ini ganjel aja, biar nggak ginding-ginding ya. Kalau pakai, kan pegangnya bisa pakai tanggem Pak, biar nggak ini beli tanggem lagi ya, itu ngajarkan buat pemula yang modalnya murah meriah kok ya. Atau ganjel solasi ini juga bisa kok, nggak akan ginding-ginding ya. Karena mal yang kedua hitungannya masih 115, mundur lagi saya, tak kasih sisanya ini sepanjang jalan kenangan ya. Nah gini, mundur lagi. Nah, 115 lagi, tinggal dikeluarkan begini, nanti akan hasilnya tuh lengkungnya itu pas ya. Tuh lengkungnya tuh begitu, bukan datar ini ya, itu melengkung seperti perahu yang melumah itu, tinggal dimasukkan sana, nggak usah diputer-puter, itu sudah membantu sekali. Lengkung yang paling bawah itu masuk duluan, itu enak tuh banget itu ya, tuh udah masuk semua, nggak pakai lama ya. Tinggal tutup, gampang banget loh belajar Shimizu ini, paling mudah ya pokoknya. Belajar gagal pokoknya ya banget kan ya. Dan saya udah banyak yang menampilkan pelajaran gulung Shimizu di konten saya, itu udah banyak. Ini saya perbarui, ada sebagian saja dinamoto. Yang ini saya kompliti ya, dari bongkar nanti sampai masang lagi, hasil ampere, kalau perlu sampai ngisep ya. Nah, pasang terus diketok lagi. Sambil banyak ngomong gitu ya, biarin ya, dimaafkan kalau banyak ngomong, nanti kalau nggak banyak ngomong sampai nggak muter. Sekarang mal yang ketiga, diturunkan lagi 1 strip, kita gulung mundur lagi, ambil polkelnya jatuh ya, 120 ya, dilihat sisanya sekitar segitu. Ini sudah 120 ya, kita keluarkan straight. Nah keluar dia langsung aja, ini kan masih begini, masih begini tanpa dirubah-rubah, langsung aja masuk ya, ini masuk ini. Kalau kita udah paham, nggak usah banyak memindah-mindah posisi, yang tepat dari kanan keluar kiri ya. Pokoknya 4 pertama tadi dari kiri keluar kanan, 4 yang kedua ini dari kanan keluar kiri. Nanti lama-lama akan menemukan rumus tersendiri ya. Kalau sudah terbiasa nanti akan nggak bingung lagi. Ini tinggal tutup lagi ya. Ini longgar teman-teman ya. Cara 42 untuk Shimizu begini ini longgar dan banget. Ini saya tuh ngarahkan untuk pemula pakai ini aja ya. Untuk pemula pakai mal 42, jangan mal 33. Kalau 33 pertama ya untuk pelajaran itu agak susah, yang kedua kalau untuk pemula itu lama gulung itu, kesannya tuh angel yo, abot yo, berat. Kita rubah pakai mal 42 aja, ikuti aja cara ini, nggak mengurangi hasil.
Ini mal yang keempat, kita gulung mundur masih hitungan 120 ya. Biar nggak skip, biar panjang, biar komplit, biar jelas. Nah, 120 lagi, kita lepas, seret. Nah, masukkan lagi, posisi masih begini ya. Ya asal dipegang lurus begini aja, maju terus masuk, pas dari kanan keluar kiri, nggak pakai terbalik, tinggal ditutup. Kita masukkan sebelahnya, selesai runningnya ya. Dan kita akan gulung persiapan startingnya. Ini saya nggak usah ganti kawat lah ya. Karena apa? Ini ada satu rahasia penting. Penyesuaian kapasitor bawaan itu 8 mikro ya. 8 mikro itu minimal kawatnya itu 0,40 teman-teman ya. Kalau bawaannya tadi 0,35 sebenarnya. Itu bikin panas, sekarang nggak seimbang ya. Besarnya kawat 35 untuk 0 untuk pompa air itu harusnya kapasitor 6 mikro itu paling tinggi ya. 0,4 itu Panasonic itu standar pas ya. Panasonic Sanyo itu 0,35 startingnya, pakai kapasitor 4 mikro sampai 5 mikro, udah itu aja. Ini 0,35 sama-sama posisinya, dikasihnya 8 mikro, aslinya kepanasan pompa air Shimizu bawaan itu. Ini, makanya ini akan kapasitor daripada ganti ya, ini akan saya pakai lagi dan kawatnya saya naikkan gitu ya biar seimbang. Oke, ini kawatnya 40 saya sambung, saya pakai lagi. Kita turunkan satu strip saja ya, yaitu strip ketiga. Hitungnya agak bertambah hitungannya, yaitu hitungannya 140. Tadi mulai dari sini ya, mulainya dari sini, nanti kita mulainya dari sini lagi. Kita gulung maju dulu 140. Ini 140, kita keluarkan ya, kita masukkan dari kiri keluar kanan ya. Sekarang ini kan gulungnya maju tadi, berarti dari kiri keluar kanan, nah satu tempat dengan masuknya, maksudnya dari sebelah sini ya, dari sebelah sini kita masuk dari sebelah sini lagi ini ya, gini masuknya, langsung ditutup. Ya, pindah posisi. Ini masukannya nggak pakai lama ya, karena emang nggak penuh sama sekali, nggak ada padat-padatnya, babar blas gitu ya. Oke, kita cek ini dulu ya, aman ya. Oke, udah kita tekuk. Ini juga kita tekuk ya. Tekuknya seperti huruf bak ya, jangan huruf U. Nah, langsung aja kita turunkan step yang terakhir. Itu cuma 2 mal ya, untuk startnya 2 mal, yang ketiga dan keempat gitu. Kita hitung 150 ya, masih maju. Nah ya, 150 ini mungkin lebih ya, tadi agak teledor gitu. Tapi lebih 10 kalau masuk nggak masalah.
ya, nggak masalah ya, lebih juga nggak apa-apa. Lebih kalau masih muat itu berarti masih dalam koridor tempatnya aman. Lebih nampaknya itu penuh, ngitungnya tadi melantur, terasa urung lantur itu, kan jatuh. Nah, ini sampai 160-an ada ini. Ya, tutup ya. Oke teman-teman ya, ini untuk sambil mau mengecas mic, kita selesaikan startingnya yang sebelah ya. Tahu-tahu langsung dua gitu aja ya. Nah, ini sudah dua untuk starting yang sebelah sini. Oke, sekarang kita posisikan pindah sebelah sini ya. Ini sebelumnya kita perlebar dulu posisinya biar mudah untuk memasukkannya, karena udah ketarik yang dari yang sebelah sana ya. Begini. Oke, kita selesaikan dua lagi, hitungannya seperti tadi ya, 140 dan 150 dari kanan keluar kiri, kanan keluar kiri gitu ya. Saya ngecas mic dulu biar nanti nggak putus di tengah. Oke ya teman-teman, sudah selesai. Tinggal kita akan mengikatnya ya, atau menali. Tali kita biasa saja ya talinya. Sebelumnya kita tali ya, kita pakai ikat pembatas dulu untuk bersandar antara running dan starting. Kita buat sandaran di depannya running begini, jadi dua ujungnya starting itu sudah bersandar begitu ya. Oke ya, kalau penalian ini ya seperti biasanya ya, tali gaya bebas juga boleh ya. Kadang-kadang kalau tali pemula itu ya seketemunya. Jadi kalau saya masih pakai benang ini ya, pitaban ini ya. Pertama lebih kuat, ditarik nggak sakit di tangan ya. Samping stoknya banyak. Nilon juga ada ya, nilon itu yang begini itu, nilon seperti benang sepatu ini, tapi kuatnya minta ampun ini. Yang merek Diamond ya, Diamond tulisannya. Itu kuat sekali. Kita akan tali telusur ya sampai selesai gitu. Nah, ini pitaban ya. Ini ujungnya adalah kawat yang sudah dicangkutkan di sini, maka tinggal mengikat keliling. Kalau dengan pitaban ini nggak harus satu lubang ya, jarang-jarang pun boleh. Untuk mengikat ini kita dibantu sebuah tang ya. Kadang-kadang untuk ngambil sanduk nggak bisa, kita pakai tang. Nah, tarik. Sambil dibentuk supaya bulat ya, hasilnya tuh rapi gitu ya. Jangan nali tapi hasilnya tinju, lonjong ya. Ya jadi sih, cuman itu untuk pemandangan terakhir gitu ya. Ya, begitu terus keliling sampai selesai. Ya, terakhir tinggal diatas lem dan dipotong ya. Sudah selesai pengikatan posisi sebelah ya, bulat begini ya. Oke, sekarang tinggal disambung. Nah, ini kan nggak salah ya, lubangnya keluar sini ya, banyak kabel-kabelnya di sini ya. Oke, bagaimana cara penyambungannya? Ini seperti biasa ya, kabelnya di belakang ya, berarti kalau nggak awal dan awal, akhir dan akhir ya, kembar ya, awal dan awal boleh, akhir dan akhir juga boleh, yang penting jangan awal dan akhir gitu loh ya. Ini akhir dan akhir nih posisinya di sini boleh ini, atau awal dan awal sebagai strom langsung kabel hitam ya. Ini yang atas saja yang dekat lubang ya, ini akhir dan akhir. Kemarin awal dan awal, kok sekarang akhir dan akhir? Sekali lagi saya katakan boleh ya.
Boleh, bisa, nggak akan menukar tukeran, sama saja muternya nanti akan kipas pendinginnya tuh searah jarum jam. Kalau kipas airnya depan, ya kuningannya itu impellernya ya berlawanan dengan jarum jam ya. Nah, ini yang kabel hitam. Kalau mau dipasang pius di sini, pemasangan pius ya, ini kabel hitam di sini sebagai setrum langsung. Setiap yang digabung antara running dan starting itu nanti dapat setrum langsung, supaya running dapat setrum, starting dapat setrum gitu ya, maksudnya begitu. Terus starting langsung ini menuju ke ini, starting langsung yang awalnya ya, yang tadi akhirnya digabung, awalnya ini dapat warna merah, nanti pasti ke kapasitor saja gitu ya. Ini sudah saya tentukan sendiri, ini warna merah. Ini saya terbiasa gudang Panasonic, ngikuti warna Panasonic dan Sanyo sekarang itu warnanya begitu, hitam sebagai strum langsung, merah nanti untuk kapasitor, dan biru atau putih ya. Kalau ada putih kita pasang putih biar nggak bingung. Ini mana? Kita cari kabel putih dulu ya. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya dimaklumi, ada kecil banget untuk pasangin. Ya kalau nggak ada maka kita akan ganti yang hijau. Sebenarnya masih ada, ntar kasih daripada sewa ya. Ini ya masih ada kabel putih seperti biasa. Tak kasih kabel warna putih ini untuk setrum dan kapasitor ya. Kita kupas dulu begini ya. Lupasnya gini aja kok nggak bisa loh. Nah, inuknya. Ya ini sebagai running yang satunya, yang awal ya, karena akhir dan akhir sudah sambung. Ini dapat warna putih. Nanti yang di cabang ya, yang putih ini ujung running, ya running yang sendirian itu pasti di cabang untuk setrum dan kapasitor. Oke ya, ini tinggal disolasi pakai solasi kertas ini, solasi kabel ini ya. Sebelum dikasih selongsong, paling aman dikasih ini dulu ya, aman. Nanti basah lembab itu nggak cepet konslet, karena ini kan plastik ya, plastik campur karet gitu, berarti rapat anti air. Kalau langsung selongsong kadang-kadang ya masih potensi lembab basah itu masih menghubung ya. Jadi kalau pakai solasi ini penyekatnya itu double dan aman, sejahtera, sentosa, abadi selama-lamanya gitu ya. Oke, setelah itu baru kita ambilkan selongsong ya. Ini selongsongnya gandul di sini, nggak saya syuting ya. Saya ikat di dinding di sini, kita potong, ambil 3 ya. Nah, tuh ambil 3. Baru kita selongsong masa depan gitu ya, longsong itu. Nah begini. Oke, setelah begini ya, tiga-tiganya dikasih selongsong. Ini beli ya, selongsongnya beli di mana Pak? Di toko bakso ya, yang jual bakso itu ada itu ya, maksudnya tuh dibeli di toko perlengkapan gulung dinamo ya. Mikanya juga di perlengkapan kawat itu ada biasanya, langsung orang jualan keperluan gulung itu ada mika, ada benang pengikat, pita ban, termasuk selongsongnya itu sudah ada di sana. Bapak itu tanya kok malah guyonan mencela-mencela, di mana belinya? Nah, angel. Tak jawab di toko bakso marah. Ya di perlengkapan gulung dinamo ya. Sabar paling ono ya. Oke ya. Jadi sekarang ini sudah disambung di dekat bolongan ini ya. Nah, ini kita sambung ditumpuk di atas, yang satu, yang 2 di sana, yang 1 di sini. Udah, sekarang kita ikat lagi dengan tali seperti tadi ya. Sudah kita siapkan talinya panjang. Kita ban ini ya. Kita mulai dari sini. Dari sini itu dari yang tumpukan di atas itu langsung ditali set. Kalau pengen nggak lepas, di atas lem dulu. Nah, dikit aja, asalnya atas sudah nggak lepas ya. Ya, baru kita keliling melingkar ya. Keliling jalan terus. Seperti tadi ya. Keliling melingkar aja, ini ditelusur keliling gitu aja. Kalau ada yang minta, Pak, bagaimana cara nari pabrik, Pak? Belajar itu ada ya di tutorial yang lain ya. Saya tuh nggak suka nari seperti kalian pabrik itu. Nggak sukanya apa? Pertama ribet, lama. Yang kedua
kokohnya juga kurang. Memang seninya bagus gitu aja ya, rapi kayak jahit karung goni ini ya, sak beras itu, seperti jahit sol sepatu itu. Lah kita kalau kita main kejar-kejaran gulung biar agak cepat selesai, sistemnya begini saja. Ya bisa sih gulung seperti sol itu, selamat belajar ya, mencoba ya. Itu ada di konten temen kita tuh di tutorial yang channel sebelah ya, yang lain itu cara ngikat seperti pabrik, ada, belajar sana nggak apa-apa ya. Kalau saya senang selusur aja begini aja, rapinya nggak kalah, kuatnya juga mantap, padat ya, menang cepat juga. Karena kalau saya tahu gulung tuh kalau lama-lama itu ya keburu ada kerjaan yang lain. Nah, gini aja ini namanya ditelusur keliling, udah kokohnya mantap. Ini karena ada dindingnya ya, kalau nggak ada dindingnya seperti keren yang keluar ini begini, mantap ya. Ini nanti akan kita gulung teman-teman. Ini kerennya masih bagus ya, meling-meling tanpa kita cat. Nanti kita akan gulung juga, akan kita spilkan. Bagaimana cara gulung yang hemat dan murah untuk pelajaran itu nanti kita akan tampilkan di sana. Ada tekniknya dari bagi para pemula ya. Kalau yang setuju langsung komen ya, tak buatkan videonya gulung yang banyak suksesnya, berhasil tapi modalnya murah itu. Bagaimana tekniknya supaya nggak terlalu rugi kalau misalnya ada apa-apa salah atau bagaimana, itu ya nanti dulu satu videonya ya. Itu niatnya baik untuk ngajari pada teman-teman pemula ya, supaya bisa cari kerja dan selesai. Dua pekerjaan kalau belum punya kerja ya, itu sekali kita dikit aja itu udah kuatnya, nggak bisa lepas ya. Daripada lepas dia lebih baik sobek. Nah, tinggal dirakit ya. Ini kalau pengen ke dalam ini langsung diberikan saja. Nah, karena saya pengen gulung itu cepat tapi rapi gitu ya, walaupun cepat tapi rapi, nggak salah pula. Kita pengen coba ya, dites ya, harusnya tiga kabel itu nyambung semua ya. Testernya sudah kita spill di situ ya. Nah, ini 3 kabel yang keluar ini, hitam merah ini harus nyambung ya, putih juga harus nyambung, karena tiga ini kan menghubung ya dengan bodi, tidak boleh nyambung. Oke ya, aman ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tinggal dikeluarkan di sini lubang keluarnya ini. Oke ya, kita akan tempelkan ya ke bodinya ya. Di situ aja lah, nggak usah di meja khususon ini. Kita bawa ke sini aja atau nempel dulu ya. Yang penting ser itu. Nah, ini kabelnya di belakang ya. Kabel belakang yang masuk ini dulu. Nah, sambil diincer mana lubang bautnya itu. Ini lubang bautnya ini, bautnya akan saya colek di ini dulu ya. Paslin substratnya ini kita kasih paslin dulu. Salah satu kita tempuh dulu jalur hukum begini ya, maksudnya paskan dulu, menempuh berat. Kalau sudah pas baru ditaruh, sudah pas ya, nggak patah lepas. Ganti tetap pakai palu ini sampai bisa goyang begini, tadi sudah pas. Nah, tinggal ditutup. Kalau pompa udah lama teman-teman ya, saya sarankan ringkirnya ini nggak usah dipasang ya, supaya awet rumah lakernya ini, nggak gampang kemakan ya. Yang lawan ya terserah, nggak apa-apa, pendapatnya sendiri-sendiri ya. Kalau nggak cocok ya monggo pasangan wae. Nah, kalau terdengar suara oleh itu rumah ini longgar makan itu ya. Kalau masih baru kenceng ya nggak apa-apa, nggak pasang. Kalau bisa lama second begini, kita akan tes dulu ya, walaupun
Nanti tinggal apa perbaikan hisapan, yaitu lain lagi ceritanya ya. Kita akan kencengin dulu ini pakai kunci T ini biar padat. Kita ketok dulu, top. Nah, berapa dia lancar. Belum lancar berarti tinggal depannya ini udah ya, udah lancar. Kita kencengi dengan obeng listrik aja biar cepat. Ini sudah waktunya mendekati azan ya. Pakai ini aja ya, ngejar dia. Tinggal dipadatkan dengan ini. Set. Nah, padat. Nah, gitu ya. Kita tes lagi lancar ya. Kita akan tes dengan kapasitor. Nah, ini kita tes dengan kapasitor dan kabel. Sebentar sampai muter aja dulu. Ser, itu udah puas ya. Nah, seperti sampaikan tadi bahwasanya kabel merah adalah kapasitor. Ya, kabel merah ini adalah kapasitor. Dan kabel putih juga kapasitor. Nah, tinggal setrumnya ini kabel colokan. Ini dapat putih ya, yang running tadi, dan juga dapat hitam satunya. Oke, setelah itu kita akan colokkan ya. Sampai ser cukup ya. Nah, itu muter ke kanan. Sudah. Ingin lihat, tak kasih daun kipas ya, dan lebih jelas terang benderang gitu. Bukan hoak ya, nanti kiranya ini jadi apa enggak sih. Kasih kipas. Oke ya, baru dibawa dulu karena sudah mau azan, ini harus selesai ini. Dan kita tes dengan tang ampere. Ini tapi tang ampere nggak bisa. Ini kedekatan yang tang ampere ya. Kita tang atas ampere begini. Oh lihat, ampernya berapa? Oke ya, tadi kita colokkan. Ini nampak ya kipasnya nih. Oh, kipasnya nggak nampak ya, putar apa nggak nanti. Nah itu 0,3 malah. Ah, mantap ya, udah mutar ya, kipasnya itu mutar itu. Nah, itu goyang-goyang itu kan mutar. Nah, 0,3 teman-teman, mantap nih. Jamin ini nggak akan panas dengan cara begini ya. Nanti kalau teman-teman, wah boros coba kawannya banyak, kurangin aja 110 hitungannya ya, itu bisa. Nanti ampernya menghasilkan 0, ini senormal-normalnya teman-teman ya. Kalau ini kan 100 watt ya, ampere kecilnya 100 watt ketemunya, ini sebenarnya bukan 125 ya. 100 watt itu 0,4 ampernya tepatnya ya, 0,4. Kalau 125 watt ya 0,5, 0,6 itu, antara itu ya. 0,5, 0,6 itu nanti 125 watt. Tapi kalau 100 watt, baik merek apapun ya 0,4 ya. Karena setengahnya 220 itu kurang gitu ya. 0,4, tapi ini 0,3. Jadi ya lebih tahan panas gitu ya. Oke ya teman-teman, ini tinggal perbaikan hisapannya, mudah-mudahan nggak masalah ya depannya. Karena nampaknya bagus dan nanti kita tinggal tes saja. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan teman-teman paham semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.